Itu versi Raja Yoga. Sekarang kita ngomong karma. Ini syahadat yang ketiga dari Hinduisme. Kalian pasti sudah ngerti karma. Karma pala itu, karma itu perbuatan, pala itu buah atau hasil. Nanti istilah pala ini diadopsi ke bahasa Indonesia jadi pahala. Pahala itu sebenarnya hasil. Kalau kamu rajin, pahalamu adalah IP-mu tinggi, itu pahala. Kalau kamu kerja serius, kamu akan kaya, itu pahala. Karma pala itu berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Hati-hati ya, akan dilakukan itu berarti masih di pikiran, itu juga ada karmanya. Hati-hati. Jadi pikiran, perbuatan, perkataan itu semua ada karmanya. Jangan dianggap, Pak itu kan cuma pikiran, saya cuma membayangkan aja loh Pak. Itu ada karmanya juga, entah nanti ada balasannya apa. Makanya Al-Quran sama ya'mal miskola dzarratin khairoyarah dan syarroyarah itu kan di situ. Miskola dzarrat sangat kecil Pak, saya cuma bayangin dong Pak. Nggak tak apa-apain, cuma tak lihat terus tak bayangin. Oh seandainya itu akan ada balasannya, entah seperti apa, akan ada balasannya. Kalau yang kita lakukan bagus, ya hasilnya akan bagus, buahnya akan bagus. Tapi kalau jelek, ya buahnya akan jelek. Kalau bayangan pikiranmu yang jelek, yang tidak seharusnya, nanti buahnya juga akan jelek dan tidak seharusnya. Kalau memang itu seberat zarrah, ya nanti karmanya juga seberat zarrah, sangat kecil. Kalau besar, ya karmanya juga sangat besar. Tapi ada orang itu Pak yang jahat, mulai lahir sampai mati nggak dibalas-balas, dia akan lahir kembali. Nggak ada yang nggak dibalas. Semua akan muter sampai karmamu habis, maka putaran lahir kembali akan terus. Kalau sudah habis ya sudah. Tapi kalau tidak habis-habis ya terus. Kamu lahir kembali jahat lagi, lahir kembali jahat lagi, ya muter. Jadi perhatikan sangat semua aktivitasmu, karena dia akan kembali pada dirimu sendiri. Makanya kalau orang Jawa nyebut ojo kuatir Gusti Allah ora sari. Maksudnya apa? Segala perbuatan, meskipun kamu nggak ingin balas, kalau itu jelek akan terbalas dengan sendirinya. Entah kapan, entah dalam kondisi apa, entah seperti apa. Itu karma pala. Kamu merasa, Pak saya itu perasaan sejak kecil buai loh Pak, saya nggak pernah jahat sama sekali, kok hidupku susah terus Pak. Kalau dalam konsep Hinduisme, itu mungkin balasan dari hidupmu sebelumnya. Utang yang harus kamu bayar sekarang. Kalau kamu sabar sekarang, berarti lunas utangmu, kamu bisa naik kelas. Tapi kalau enggak, ya kamu akan mengulang kelas yang sama. Makanya orang selalu nasihat paling dahsyat dan paling susah di jalan itu kan sabar. Sabar deh, Gusti Allah ora sare. Itu mungkin tidak cuma berhubungan dengan hidupmu hari ini dan sekarang, tapi hidup dulu dan yang akan datang mungkin juga gitu. Harus diperhatikan. Kalau kamu jahat luar biasa, kamu bisa lahir kembali dengan jahat dan luar biasa, dan akan terus begitu. Ya syukur-syukur kalau kemarin utangmu 100, di hidup sekarang dibayar 50, besok tinggal 50. Tapi kalau sudah tinggal 50, besok jangan ditambahi lagi. Tapi selesaikan sisanya, jangan malah nambah, nanti balik 100 lagi. Nah, itu karma. Kausalitas kalau dalam bahasa filsafat, sebab akibat. Kalau kamu yang bikin sebab, terimalah akibatnya. Makanya di bahasa Indonesia ada istilah tanggung jawab. Jawab itu kan belakangan. Apa
apapun yang kamu lakukan harus berani menanggung jawabannya. Maksudnya apa? Menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu kan menanggung akibat. Jangan mau enaknya saja, ya kan? Akibatnya juga harus mau kamu tanggung. Nah, kalau di Hindu ada 3 jenis karma pala. Ada sancita karma pala. Sancita karma pala itu seperti tak jelaskan tadi, balasan dari kehidupanmu sebelumnya. Ada prarabdha karma pala, itu balasan kamu baik sekarang dan dibalas sekarang langsung. Kamu jujur sekarang dan kamu sukses sekarang, itu prarabdha. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala. Kamu baik sekarang tapi balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Kamu jahat sekarang dan balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Jadi hidup kita isinya itu. Oke, terus karma pala saya bilang tadi bolak-balik ada hubungannya dengan reinkarnasi, kelahiran kembali. Ini nanti yang disebut samsara. Jasad kalau sudah mati hancur, tapi jiwa tidak. Jiwalah nanti yang akan menanggung semuanya. Itu reinkarnasi. Jiwalah nanti yang lahir kembali, masuk ke tubuh yang baru. Dan siklus ini terus sampai tadi puncaknya namanya moksa itu. Jadi kalau sudah moksa berarti jiwa sudah bebas dari keterikatan, sudah bebas dari utang-utang dunia, maka dia bisa bersatu dengan Brahman. Dan yang bisa kayak gini itu manusia. Bahkan dewa atau malaikat pun kalau pengen bersatu dengan Brahman, dia harus turun level. Makanya di cerita-cerita India itu kan banyak yang turun level. Dewa terus jadi manusia, terus malaikat turun level jadi manusia. Kalau kayak film-film barat itu terus naik lagi, itu reinkarnasi. Di Quran banyak ayat-ayat yang indikasinya reinkarnasi, cuma nggak perlu saya sebut, nanti rame mesti. Kamu cukup ngerti ini sebagai ideologi Hinduisme. Tapi ada namanya, kalau dunia psikologi modern ada namanya past life regression. Ini teorinya psikologi. Salah satu cara untuk mengejar kenapa sih orang ini kok depresi, gak ada sebab apa-apa. Kenapa sih kok orang ini tiba-tiba psikologinya kayak gini. Itu past life regression. Itu kalau Freud psikoanalisis kan dibangkitkan bawah sadarnya. Ini tidak sekedar bawah sadar, tapi bawah sadar yang meluangkan koleksi pengalaman di kehidupan yang dulu. Itu past life regression. Kamu cari dengan keyword itu, carilah di Google lah. Mungkin kalau kamu ingin tahu lebih jauh seperti apa. Syukur-syukur kamu bisa latihan. Jadi ada caranya. Mungkin kamu pernah ngalami semacam deja vu, kamu nggak pernah ke situ, tapi begitu ke situ kayaknya kok pernah ke sini ya. Itu bisa dikejar pakai past life regression. Jangan-jangan memang di kehidupanmu yang dulu kamu ada hubungannya dengan tempat itu, atau ketemu orang nggak pernah sama sekali ketemu orang, begitu ketemu kayak sudah pernah ketemu lama ya sama orang ini, ya di mana ya nggak ketemu. Itu bisa, namanya past life regression. Jadi ada hubungannya dengan kehidupanmu yang dulu. Makanya orang kadang-kadang watak itu terbangun kalau di teorinya Hinduisme sebelum di kehidupan sebelumnya. Orang yang di kehidupan sebelumnya panglima perang, itu pun di kelahirannya kembali jadi apapun dia susah meninggalkan watak aslinya. Oke, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, yang penting mekanismenya seperti itu. Itulah reinkarnasi, kelahiran kembali. Jadi ya mungkin di antara yang ada di sini mungkin dulunya ada yang
mantan panglima perang, apa mantan raja, apa mantan filosof, apa mantan apaan, siapa saya ngerti. Ya, kalau kamu lihat di YouTube itu aktivitas pasal elektris itu orangnya agak dihipnotis biasanya, terus dia bisa memerankan dirinya sebagaimana kehidupannya di masa lalu. Kalau di masa lalu penyanyi, dia bisa nyanyi, tapi nyanyi kayak dulu. Ada sangat banyak sekarang buku-buku tentang reinkarnasi, ya silahkan kamu baca sendiri. Atau kapan-kapan kita ngomong filsafat ini secara agak khusus, karena beberapa tokoh sufi di dunia Islam juga menyepakati reinkarnasi. Meskipun mungkin kamu jarang menjelajahi, termasuk Ibnu Arabi, tapi ada beberapa yang lain yang arahnya menyepakati ini. Tapi kalau di Sunni memang tidak populer. Kalau di Sunni satu tubuh satu jiwa, dan nanti berakhir di surga dan neraka. Ya tidak apa-apa, itu kan percaya tidak percaya kan, akidahnya beda-beda. Oke, kita lanjutkan.